Shalom everyone, welcome to my presentation dengan nama Ragia Shalomita Cesyawati Muri dengan NIM 205 2025 0038. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud dari pelajaran psikologi kepribadian. Topik yang akan saya bahas di sini adalah struktur kepribadian, tingkat kepribadian, teori kecemasan, dan perkembangan kepribadian. Biodata tokoh. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Austria. Ia dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Freud belajar kedokteran di Universitas Wina dan menjadi dokter saraf. Ia mengembangkan teori tentang alam bawah sadar, struktur kepribadian, id, ego, dan superego, serta tahap perkembangan kepribadian. Freud menikah dengan Martha Bernays dan punya 6 anak. Karena nasi, ia pindah ke London. Freud meninggal pada 23 September 1939 di usia 83 tahun. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia psikologi. Struktur kepribadian, id, ego, dan superego. Menurut Freud, kepribadian manusia terbentuk dari 3 komponen utama, id, ego, dan superego. Bayangkan di dalam diri kita seperti ada 3 suara yang sering bertentangan. Id adalah sisi diri yang ingin semua keinginan terpenuhi saat itu juga. Ia bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan. Ego adalah penengah yang realistis, yang berusaha mencari cara paling masuk akal agar keinginan id bisa terpenuhi tanpa melanggar aturan. Superego adalah bagian moral yang mewakili hati nurani dan nilai-nilai sosial. Tingkat kepribadian. Menurut Freud, tingkat kepribadian terbagi menjadi kesadaran, prakesadaran, dan bawah sadar. Kesadaran adalah hal-hal yang kita sadari sekarang. Prakesadaran, hal-hal yang tidak kita pikirkan saat ini tapi bisa kita ingat dengan mudah. Bawah sadar, bagian terdalam dari pikiran yang berisi dorongan, kenangan, dan emosi tersembunyi. Teori kecemasan. Teori kecemasan dan mekanisme pertahanan diri. Ketika id, ego, dan superego saling bertentangan, muncullah kecemasan. Freud membaginya menjadi 3. Kecemasan realistis atau takut pada bahaya nyata, kecemasan neurotik, takut kehilangan kendali atas dorongan id, dan kecemasan moral, rasa bersalah karena melanggar nilai superego. Untuk melindungi diri, ego menggunakan mekanisme pertahanan seperti represi atau menekan ingatan buruk, proyeksi, menyalahkan orang lain, rasionalisme, mencari alasan logis, dan sublimasi, menyalurkan dorongan ke hal positif. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Freud didasarkan pada teori psikoseksual, yaitu tahapan perkembangan yang berpusat pada sumber kepuasan biologis di berbagai bagian tubuh. Perkembangan kepribadian atau tahap psikoseksual. Freud percaya kepribadian terbentuk sejak masa kecil melalui 5 tahap psikoseksual, yaitu oral 0-1 tahun, kesenangan dari aktivitas mulut seperti menyusu, anal 1-3 tahun, belajar mengontrol buang air palik 3-6 tahun, mulai sadar perbedaan jenis kelamin, latensi 6-12 tahun, fokus pada belajar dan bersosialisasi, genital remaja sampai dewasa, muncul keterikatan pada lawan jenis, dan kedewasaan emosional. Kalau seseorang mengalami hambatan pada salah satu tahap ini, bisa berpengaruh pada kepribadian saat dewasa. Kesimpulan, jadi dari teori Freud ini kita belajar bahwa kepribadian manusia sangat kompleks dan banyak hal yang kita lakukan ternyata berasal dari konflik batin yang tidak kita sadari. Selama ego bisa mengatur keseimbangan antara id dan superego, maka kita bisa hidup dengan lebih sehat secara mental dan emosional. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
Semoga penjelasan ini membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih baik. Terima kasih.